Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Setelah satu pekan kita tidak bertemu ya, karena ada liburan. Sekarang kita ketemu lagi di mata pelajaran fisika sekolah kelas 11 semester genap ya. Kalau kalian lihat di layar, itu bisa kalian tebak kalau ini tuh adalah topik yang baru yang bakalan kita bahas sebentar lagi bersama-sama, yaitu tentang pemanasan global. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya pengen kalian semuanya siap terlebih dahulu ya, baik dari segi fisik maupun jasmani. Yang belum membuka buku tulisnya, LKS-nya, silahkan dibuka tentang fisika bab pemanasan global. Kemudian ada buku khusus barangkali mungkin kalian punya ya, silahkan dibuka buku khususnya, supaya itu bisa jadi modal kalian untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih detail. Oke, sekedar informasi juga, kalau topik ini adalah topik yang terakhir buat kalian di semester genap kelas 11, karena setelah topik ini beres, kalian bakal dihadapkan dengan ujian akhir sekolah. Jadi tolong semuanya ikuti kegiatan pembelajaran ini dengan seksama, dengan fokus, dan dengan tertib ya. Oke. Apakah kalian semuanya sudah siap? Sudah semuanya ready on the go? Kalau sudah, yuk kita masuk ke materinya ya. Dari mulai yang paling dasar. Apa yang pengen kita capai? Apa yang pengen kita dapetin setelah kita belajar soal pemanasan global? Di sini saya kasih 3 poin penting. Silakan kalian lihat, silakan kalian pelajari ya. Sambil kalian melihat dan kalian mempelajari itu, saya akan kasih sedikit cara belajar kita untuk hari ini, karena ini kan tidak ada hubungannya dengan hitung-hitungan ya. Walaupun ada kimianya sedikit tentang zat, tapi itu tidak akan ada kayak menghitung jumlah zat yang seperti itu, tidak ada untuk pertemuan sekarang. Nah, makanya nanti supaya kognitifnya tetap bisa diukur, maka saya nanti akan kasih kalian pertanyaan atau sebut saja kuesioner di setiap beres tahapan pembelajaran. Jadi ketika misalnya setelah selesai saya menjelaskan, maka kalian akan saya kasih pertanyaan. Setelah kalian selesai presentasi, maka akan ada pertanyaan dan silahkan kalian jawab secara mandiri. Kalau itu untuk pertanyaan mandiri di buku kalian masing-masing. Dan jawab pertanyaan itu secara kelompok apabila itu ditujukan untuk kelompok. Oke, paham ya? Oke, di situ sudah ada 3 tujuan pembelajaran. Saya kira kalian sudah cukup untuk melihatnya. Sekarang masuk ke kuesioner number 1. Kuesioner pertama. Coba, kalian kan tadi sudah melihat ya. Sekarang kalian tuliskan 2 inti tujuan pembelajaran yang kamu ingat. Kalimatnya nggak usah sama seperti yang tadi, intinya saja. Silahkan kalian tulis 2 inti dari tujuan permasalahan. Tujuan pembelajaran maksud saya. Waktu kalian 2 menit, silakan. Oke, apabila sudah, ayo kita masuk ke materinya ya. Jadi, apakah kalian sudah sadar bahwa sebenarnya pemanasan global itu sudah kita rasakan saat ini, detik ini. Bahkan ketika saya berada di tempat saya, kamu berada di tempat kamu, itu dampaknya tetap bisa dirasakan. Contohnya, kalian bisa lihat ada gambar orang di pojok kanan bawah di situ. Dia sedang menyeka keringat di keningnya karena panas matahari yang begitu terik. Yang lain misalnya, kalian apakah sadar permukaan air laut itu makin kesini makin bertambah. Mungkin tidak terlalu signifikan, tapi kalau misalnya itu terus-terusan berlangsung lama dan continue, itu bakal menjadi sesuatu yang menakutkan.
Kemudian hal yang lain misalnya ketika kalian olahraga, kalian bakalan ngerasa capek banget. Kenapa? Karena panas matahari yang lebih dari biasanya. Kalian akan lebih cepat untuk dehidrasi dan tidak tahan untuk menunda meminum air. Dan itu dampak yang sudah mulai kita rasakan akhir-akhir ini karena adanya pemanasan global, efek dari pemanasan global. Nah, sekarang saya minta kalian mengisi kembali kuesioner number 2. Yang kedua, coba tuliskan oleh kalian peristiwa di rumah kalian atau di tempat main kalian atau di sekolah kalian lah ya, bahwa itu adalah ciri adanya pemanasan global. Kayak tadi, selain yang tadi ya, kalau saya jelasin yang tadi kan ada orang yang kecapean, dehidrasi, ada orang yang menyeka keringatnya dan sebagainya, cepat capek dan seterusnya. Gitu ya. Sekarang kalian coba cari sendiri ciri adanya pemanasan global di tempat kalian masing-masing. Waktunya 2 menit ya. Oke, apabila sudah, sekarang saya akan kasih pengantar untuk kalian supaya kalian punya bahan untuk didiskusikan. Setelah ini kita akan coba untuk berdiskusi ya, satu sama lain antara rekan kalian yang A dengan rekan kalian yang B misalnya. Kita akan coba lihat apakah persepsi, apakah argumentasi yang dikeluarkan oleh kelompok yang berbeda itu sama, atau seberapa tajamkah hasil analisis kalian terhadap pertanyaan yang nanti akan saya kasih. Gitu. Sementara sekarang saya akan ngasih pengertian dasar tentang pemanasan global. Jadi, pemanasan global itu apa? Nah, pemanasan global atau bisa juga kita sebut dengan global warming itu adalah sebuah kondisi atau fenomena di mana panas rata-rata atau suhu rata-rata di bumi itu meninggi atau meningkat. Nah, sebetulnya bukan pada tahun ini saja bumi sudah panas, tapi juga dampak dari adanya pemanasan global itu sudah dirasakan sekitar tahun 1950. Namun kan kita tahu ya, tahun 1950 itu lingkungan dirasa masih asri karena ada banyak sekali pohon di situ. Nah, kenapa banyak pohon itu bisa mengurangi efek dari pemanasan global? Karena pemanasan global itu diakibatkan oleh banyaknya gas karbon dioksida di atmosfer gitu, yang menyebabkan sinar matahari terkurung. Makanya panasnya terus-terusan ada di permukaan, di udara maksudnya. Nah, itulah kenapa ketika pohon banyak, pohon mengonsumsi CO2 atau gas karbon dioksida untuk kemudian dijadikan sebagai oksigen. Kadang-kadang impact atau efek dari adanya pemanasan global ini dirasakan bukan cuman oleh negara kita saja, bukan cuman oleh negara-negara yang notabene-nya ada di Timur Tengah saja, tapi juga oleh negara-negara yang bahkan ada di dekat kutub utara. Karena kutub utara itu kan banyaknya es ya. Nah, ketika efek global warming, esnya itu sedikit demi sedikit mulai mencair dan mulai ambruk. Nanti ekosistemnya juga perlahan akan berubah karena naiknya permukaan air laut sekian sentimeter. Kemudian dalam jangka panjangnya itu bisa membuat sebuah perubahan besar terhadap iklim yang ada di dunia, atau nama kerennya adalah climate change. Itu sebagai pengantar pemanasan global, pengertian atau by definition-nya ya. Kemudian
ada banyak faktor yang menyebabkan pemanasan global terjadi di sekitar kita. Saya merangkumnya menjadi 4 faktor. Yang pertama, faktor deforestasi. Bisa juga disebut dengan illegal logging. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika pohon itu berkurang, maka potensi untuk menjamurnya gas karbon dioksida juga akan semakin besar. Kenapa seperti itu? Karena yang mengonsumsi gas karbon dioksida yaitu pohon itu sudah banyak ditebang. Akhirnya apa? Permukaan suhu di bumi itu cenderung meningkat. Yang kedua, pertambahan gas karbon dioksida. Karena banyak ya zaman sekarang orang-orang pada pakai kendaraan bermotor, apalagi kendaraan bermotor yang punya masalah pada sistem pembakaran motornya yang menyebabkan knalpotnya mengeluarkan gas hitam pekat. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu patokan buat kita bahwa ternyata penggunaan gas karbon dioksida, penggunaan motor itu cenderung bisa menambah kemungkinan gas karbon dioksida di udara lebih banyak gitu. Selain ada juga pabrik-pabrik yang kebanyakan pabrik tekstil yang menghasilkan gas hitam pekat yang mengotori udara. Itu dampaknya bisa macam-macam. Selain bertambahnya suhu juga bisa menyebabkan hujan asam yang merusak bangunan. Kemudian bisa juga penggunaan CFC secara berlebihan. CFC itu ada pada misalnya ya kulkas dan juga AC. Itu kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya kalau misalnya kita pakai AC dan juga pakai kulkas dalam batas wajar, itu tidak apa-apa. Artinya tidak terlalu mengiris lapisan ozon. Tapi kalau misalnya kita pakai kulkas dibuka terus-terusan sehingga zat CFC-nya keluar dari lingkungan dan naik ke udara sehingga merusak lapisan ozon, itu yang akan menyebabkan panas lebih bisa meningkat di permukaan bumi. Selain itu juga boros listrik. Boros listrik tuh contoh sederhananya gini. Kalau misalnya Anda masuk ke ruangan jam 12 siang, kondisi lagi panas gitu ya. Terus Anda nyalakan listriknya. Coba Anda pegang bohlam di bagian bawahnya dan rasakan di telapak tangan Anda apakah panas atau tidak bohlam tersebut. Pasti panas. Dan ketika bohlam sudah panas ditambah dengan suhu udara yang panas, maka akan memberikan nilai lebih, memberikan persentase yang bertambah banyak terhadap kemungkinan dari pemanasan global gitu. Itu contoh sederhananya aja. Selanjutnya kita masuk ke question yang ketiga ya, siap-siap. Question yang ketiga, saya pengen Anda jawab, apakah penting efek rumah kaca bagi kehidupan? Ini saya belum jelasin efek rumah kaca ya. Tapi coba kalian yang barangkali sudah ada, yang sudah baca-baca gitu ya, coba apakah penting efek rumah kaca bagi kehidupan? Jadi sebagai hipotesisnya aja. Nanti kita bahas pada saat diskusi. Waktu kalian 2 menit silahkan. Oke, selanjutnya apabila kalian sudah menjawab di buku, what we do next? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tahu selanjutnya. Jadi kegiatan kita selanjutnya adalah kita akan berkelompok ya. Seperti saya bilang di muka tadi, kita akan belajar untuk diskusi, berargumentasi, bertanya atau question and answering pada sesi sekarang. Saya meminta bantuan Kosma untuk membuatkan 4 kelompok. Kan di sini ada 20 siswa dan juga siswi. Silahkan bagi ke dalam 4 kelompok. Jadi satu kelompoknya ada 5 orang berarti ya. Yang tugasnya nanti menjawab pertanyaan yang sebentar lagi saya berikan. Dan juga saya minta untuk masing-masing anggota kelompok di kelompok yang berbeda, silahkan Anda
bagi tugasnya. Ada yang mendikte misalnya pertanyaan yang saya tampilkan nanti, ada juga yang menjawab, ada yang mencari sumber informasi, ada juga yang misalnya mencari bahan untuk tambah-tambah referensi. Tergantung kalian. Nanti silahkan kalian juga jangan lupa untuk menuliskan peran atau fungsi tiap-tiap anggota kelompok ya. Saya tampilkan pertanyaannya ya. Silahkan kalian lihat. Di situ ada 5 kuesioner, dari kuesioner 4 sampai kuesioner 8. Masing-masing kuesioner di situ adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat kalian terpacu untuk belajar tentang pemanasan global. Ya, silahkan kalian jawab. Saya kasih waktu beberapa puluh menit. Dan nanti saya kasih pertanyaan tambahan bagi anggota kelompok yang belum memiliki tugas yang seimbang. Jadi saya pengen semuanya seimbang. Semuanya beban tugasnya terbagi rata. Silahkan dijawab. Oke, sudah. Sekarang saya akan kasih kalian pertanyaan tambahannya ya. Di sini ada kuesioner 9 dan kuesioner 10. Coba anggota kelompok yang berbeda, silahkan Anda buat bagan kejadian atau alur bagaimana terbentuknya atau terjadinya sebuah efek rumah kaca. Kemudian selanjutnya coba Anda coba Anda resapi apa yang sebenarnya menjadi keresahan kelompok Anda terhadap masa depan bumi bila pemanasan global ini terus-terusan berlangsung. Oke, silakan dijawab. Oke ya, terima kasih. Saya kira waktunya sudah cukup buat kita diskusi dan mengisi lembar jawaban. Selanjutnya, kita akan coba untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian terhadap pertanyaan yang tadi saya kasih. Masing-masing kelompok saya kasih waktu 10 menit ya untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Selanjutnya, masing-masing kelompok yang lain selain kelompok presenter, silahkan kalian buat satu pertanyaan untuk kelompok presenter. Waktunya adalah 1 menit untuk bertanya. Dan saya ulangi 10 menit untuk tiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Silahkan. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi presentasi kita sudah selesai dan begitu juga dengan tugas kelompok. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Sekarang kita masuk ke reflection time ya, dimana di sini masih ada kuesioner, namun kuesionernya khusus untuk kalian pribadi. Secara mandiri silahkan kalian kerjakan lagi. Saya coba ulas sedikit ya. Tadi kita ngebahas soal pemanasan global yang terjadi di Indonesia, bahwa negara kita itu kebanyakan masyarakatnya tidak ingin untuk mengendarai kendaraan umum sehingga terjadi kemacetan yang membuat mengumpulnya gas karbon dioksida. Itu yang membuat efek rumah kaca semakin gede impactnya terhadap suhu yang ada di negara Indonesia, especially in Indonesia gitu ya. Nah, sekarang saya minta kalian jawab kuesioner yang ke-11 tentang efek rumah kaca. Jadi coba masing-masing dari kalian buat satu argumentasi bagaimana caranya agar efek rumah kaca itu bisa berkurang impactnya, berkurang efeknya terhadap Indonesia, negara kita. Waktunya 2 menit. Oke, terima kasih yang sudah menjawab kuesioner ke-11. Kita masuk ke kuesioner yang ke-12. Ini adalah kuesioner yang terakhir ya. Sekaligus menjadi kuesioner penutup kita untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Saya minta kalian jawab kembali. Menurut kamu, apakah kita bisa sejalan dengan tingginya suhu di bumi dengan
aktivitas manusia yang menanam pohon untuk mengurangi efek dari pemanasan global? Kalau bisa, jelaskan alasannya kenapa. Kalaupun tidak bisa ya tidak apa-apa. Yang penting ada argumentasi yang jelas dan logis. Waktunya 2 menit ya, silahkan dijawab. Ya, terima kasih banyak buat semuanya. Saya kira untuk pelajaran sekarang dicukupkan. Mudah-mudahan ada banyak manfaatnya yang bisa kita petik. Bahkan mungkin dari tiap beres langkah-langkah pembelajaran, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan makna dari pentingnya kita mengetahui tentang pemanasan global. Dan jangan lupa, habis ini kalian harus belajar untuk menghadapi ujian akhir semester ya. Ini adalah salah satu bab juga yang masuk ke dalam ujian nantinya, walaupun tidak ada hitung-hitungannya. Makanya dimaksimalkan. Baik, terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.